klasik sendiri ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat menduga. Klasik ini sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat menduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis maka wajib untuk menggunakan uji asumsi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Jika syarat tersebut dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes Linear Unbiased Estimation atau BLUE. Dan tahap pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan dibutuhkan beberapa uji, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, yang ketiga adalah uji multikolinearitas, yang keempat adalah uji autokorelasi, dan yang kelima adalah uji linearitas. Mengetahui sedikit tentang uji asumsi klasik pada analisis linear berganda, maka kita akan melakukan pengujian uji asumsi klasik ini pada aplikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis linear berganda di aplikasi SPSS. Seperti di awal video tadi, saya telah menjelaskan tentang uji asumsi klasik beserta tahap pengujian pada uji asumsi klasik ini. Langsung saja kita beralih ke uji normalitas dengan proses yang pertama adalah dengan klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik lagi linear, dan akan muncul kotak dialog linear regression. Kemudian isi kotak dependen dengan Y, kemudian isi kotak independen dengan X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik close. Kemudian muncul lagi kotak dialog linear regression ini. Lalu isi kotaknya dengan SRE-SID. Lalu isi kotak X dengan ZPRED. Lalu kita checklist histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Nah, melewati proses tadi maka akan menghasilkan histogram dependent variable Y, dan berdasarkan gambar grafik histogram ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal karena hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan grafik p-plot dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal karena hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Selanjutnya adalah kita beralih kepada uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama adalah mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya adalah klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabelnya ke kotak dependent dan variabel X ke kotak independent. Kemudian klik tombol save, lalu centang unstandardized, dan abaikan saja kolom yang lain. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul variabel baru dengan nama res1.
adalah res 1 yang merupakan output dari proses tadi. Dan langkah selanjutnya adalah klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, kemudian klik submenu 1 sampel KS. Lalu akan muncul lagi kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya isi kotak tes variable list dengan variable unstandardized residual res 1 pada bagian tes distribution. Lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Dan berdasarkan tabel ini, interpretasinya adalah jika nilai asim di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilai di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam proses ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Setelah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita akan beralih kepada uji heteroskedasitas. Nah, untuk mengujinya menggunakan SPSS adalah yang pertama adalah kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu kita ke linear lagi. Lalu isi kotak dependen dengan variabel Y, dan isi kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita klik save, lalu akan muncul lagi kotak dialog. Lalu kita centang pada kolom residual. Nah, kita centang unstandardized. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Menghasilkan variabel res 1. Lalu kita klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, akan muncul kotak dialog lagi seperti ini. Pada kolom target variable kita ketik res 1. Dan pada numeric expression kita ketik lalu pada kolom target variable kita isi dengan S2. Lalu pada kolom numeric expression kita isi dengan ABS S1. Ini. Kemudian kita klik OK saja. Abaikan output yang lain, maka kemudian akan muncul variabel baru yaitu res 2. Lalu selanjutnya adalah klik analyze, kemudian regression, lalu klik linear. Dalam kotak dependen ini kita keluarkan variabel Y, lalu diganti dengan res 2. Untuk variabel independen nih, untuk kotak independen masih sama, terisi dengan X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik OK saja. Setelah itu akan menghasilkan
output seperti ini. Dan berdasarkan tabel ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilainya lebih besar pada 0,05. Masih lanjut yang tadi, yaitu kita akan melakukan uji grafik scatter plot. Tahapnya adalah mengklik analyze, kemudian regression, lalu linear. Lalu isi kotak dependen ini dengan variabel y. Kita ganti jadi variabel y. Kemudian kita klik plots, lalu kolom Y diisi dengan spreadsheet dan isi kolom X dengan sama seperti tadi ya, tapi tidak dicentang pada bagian histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini dia yang disebut dengan scatter plot. Dan gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik ini juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Setelah melakukan uji heteroskedastisitas, maka kita akan beralih kepada uji multikolinearitas, di mana dan langsung saja kita beralih kepada tahapan-tahapan dalam uji multikolinearitas ini. Yang pertama adalah klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu linear. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu seperti biasa kotak dependen diisi dengan Y dan kotak independen diisi dengan X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik statistik, lalu akan muncul lagi kotak dialog. Yang perlu kita centang adalah deskriptif dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue dan oke. Lalu akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini Pearson correlation ya. Dan pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Selanjutnya kita melihat pada koefisiennya model X1, X2, X3, dan X4. Dan pada output ini menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIF dan tolerance ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Tentang uji asumsi klasik pada analisis linear berganda beserta tutorialnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.